Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa sehat dan kalian juga tetap semangat ya, walaupun melalui pembelajaran jarak jauh. Baiklah anak-anak, pada siang ini kita akan mulai pelajaran prakarya. Setelah kemarin kalian mengikuti penilaian tengah semester, kita lanjutkan kembali materi kita. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Oke, pada video ini, pada halaman pertama, Bu Maya tampilkan ada beberapa jenis olahan pangan. Rasanya seger ya kayaknya. Kalau misalnya siang-siang begini kita makan buah segar. Oke, pada bab ini kita akan belajar tentang buah-buahan, kemudian cara pengolahannya juga. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah pengertian dari pengolahan. Pengolahan itu adalah suatu kegiatan mengubah bahan pangan, bahan makanan dari setengah siap saji atau menjadi siap saji dengan menggunakan metode tertentu dengan tujuan untuk menjaga nilai gizi dan penyimpanan akan lebih panjang. Jadi pengolahan itu adalah suatu kegiatan mengubah bahan makanan ya. Jadi bahan makanan yang mentah menjadi bahan makanan atau minuman. Oke, berikutnya. Kemudian apa sih buah segar itu? Nah, buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung. Nah, ini maksudnya buah yang tidak usah dimasak juga bisa langsung dimakan. Nah, itu namanya buah segar. Baiklah, kita akan membahas tentang buah segar dulu ya anak-anak ya. Kita akan membahas yang pertama karakteristik dari buah-buahan dulu. Kita harus tahu bahan dasarnya kan berupa buah. Kita harus tahu dulu karakteristiknya. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan musim berbuahnya. Yang kedua berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Yang ketiga adalah berdasarkan proses kematangannya. Hari ini kita akan bahas 3 hal ini. Oke, next. Berdasarkan musim berbuahnya, yang pertama disebut dengan buah musiman. Buah musiman adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Jadi di musim-musim yang lain tidak akan ada buah ini, bahkan sulit. Kadang sulit bahkan tidak ada. Contoh dari buah musiman adalah durian, mangga, kedondong, duku, dan rambutan. Nah, ini buahnya hanya pada musim-musim tertentu saja. Durian pada musim durian saja ya. Nah, jadi pada bulan-bulan tertentu, tidak semua bulan terdapat durian. Begitu juga dengan mangga, kedondong, dan sebagainya. Oke, ini Bu Maya kasih contohnya gambar rambutan ya, sama buah durian. Oke, next. Yang kedua adalah buah sepanjang tahun. Jadi kalau tadi buah musiman itu hanya pada musim tertentu saja, kebalikannya dengan buah sepanjang tahun. Buah-buahan ini tersedia pada bulan apapun, dari bulan Januari sampai bulan Desember akan terus ada. Nah, jadi kita akan mudah sekali mendapatkan buah yang termasuk buah sepanjang tahun ini. Contohnya apa? Oke, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, markisa, dan lain-lain. Oke, Bu Maya perlihatkan di sini ada gambar buah pisang dan buah markisa. Oke, ini ya. Jadi dua-duanya akan ada di sepanjang tahun. Berikutnya, berdasarkan iklim tempat tumbuhnya dibagi menjadi buah tropis. Buah tropis itu adalah buah yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat atau lebih. Nah, ini di iklim yang panas ya, misalnya di Solo, ini akan banyak sekali kita dapatkan yang namanya buah tropis. Dia akan baik sekali tumbuh pada tempat-tempat yang suhu udaranya sekitar 25 derajat. Nah, contoh buah tropis itu ada pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, durian, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya yang lain ya. Oke, kemudian ini gambarnya buah pepaya dan buah nanas. Oke, ini Bu Maya kasih 2 gambar saja. Berikutnya buah subtropis. Nah, ini kebalikannya dengan buah tropis tadi. Kalau buah tropis itu di daerah yang panas, subtropis berarti kebalikannya. Nah, buah ini
tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu maksimum 22 derajat. Contohnya di daerah Tawangmangu itu termasuk yang iklim sedang ya, jadi dingin gitu ya, tidak terlalu panas. Nah, maka buah ini akan tumbuh dengan baik. Contoh buahnya adalah apel, jeruk, stroberi, anggur dan sebagainya. Oke, ini ya stroberi sama anggur. Memang di daerah tropis, di daerah yang panas itu bisa tumbuh, kayak di Solo stroberi bisa tumbuh, tetapi buahnya tidak akan sebagus ketika berada di daerah Tawangmangu, di daerah Kopeng, seperti itu ya. Oke, berikutnya berdasarkan proses pematangannya itu dibagi menjadi dua juga. Ada buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Jadi dia tidak akan langsung membusuk. Dia bisa diperam atau dalam bahasa Jawanya diembu. Nah, contohnya adalah pisang, mangga, begitu dipetik dia tidak akan langsung membusuk ya. Jambu biji, apel dan sebagainya. Contohnya ini ya. Nah, jambu biji dan mangga. Nah, ini dia tidak akan langsung membusuk. Maka disebut dengan buah klimaterik. Nah, kebalikan dari buah klimaterik adalah buah non klimaterik. Buah non klimaterik itu adalah buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tapi langsung ke arah pembusukan. Jadi begitu dipanen dia langsung bisa membusuk ya. Jadi tidak bisa diperam. Contohnya adalah semangka, anggur, jambu air. Kalau jambu biji tadi termasuk klimaterik, kalau jambu air itu termasuk non klimaterik karena dia akan cepat membusuk. Oke, contohnya ini ya. Nah, ini. Oke. Anak-anak, materi kita pada siang hari ini hanya itu saja. Bumai harapkan kalian pelajari baik-baik, dihafalkan, dicermati, kemudian kalian kerjakan tugas berikut ini. Di sini ada 5 macam buah, ada rambutan, stroberi, jambu, semangka dan mangga. Kalian tentukan berdasarkan musim berbuahnya, dia termasuk buah apa? Buah sepanjang tahun atau buah musiman. Berdasarkan iklimnya, kamu tulis di sini dia termasuk tropis apa subtropis. Kemudian berdasarkan pematangannya, dia termasuk buah apa? Termasuk buah klimaterik atau non klimaterik. Nah, ini kalian isi semuanya, kalian kerjakan di buku tugas, nanti dikumpulkan ketika waktu jadwal pengumpulan tugas. Oke anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga bisa bermanfaat. Saya Maya cukupkan sekian materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.